Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cylinder deactivation adalah teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi mesin pada kondisi tertentu yang memungkinkan kapasitas mesinnya berkurang. Cara kerjanya yaitu dengan melumpuhkan satu atau beberapa silindernya. Untuk melumpuhkan silinder, tidak hanya dilakukan dengan memutus bahan bakar dan pengapian. Karena dengan demikian, mesin akan bekerja semakin tidak efisien. Piston yang terus memompa udara masuk dan keluar silinder akan membebani kruk as. Oleh karena itu, aliran udaranya juga harus dihentikan dengan cara melumpuhkan gerakan katup. Katup yang digerakkan melalui rocker arm dapat dilumpuhkan dengan cara memutus tekanan noken menuju katup. Rocker armnya dipisah menjadi dua buah bagian, yaitu inner arm dan outer arm. Pada inner arm atau lengan dalam terpasang roller yang terus terhubung dengan noken. Dan outer arm yang di dalamnya terdapat palang yang menghubungkan inner arm dan outer arm. Palang tersebut dikendalikan secara hidrolik oleh aktuator untuk memutus gerakan noken, dan posisinya akan dikembalikan seperti semula oleh per jika tekanan dari aktuator dikurangi oleh ecu. Rocker arm ini dipasang pada setiap katup masuk dan katup buang agar masing-masing silinder dapat dilumpuhkan secara individu. Dengan menutup katup masuk dan katup buang, piston tidak lagi melakukan langkah hisap, kompresi, dan buang yang membebani kruk as. Udara yang terjebak di ruang bakar ketika silinder dilumpuhkan bekerja sebagai pegas yang akan memberikan dorongan balik setelah piston bergerak ke titik mati atas, sehingga daya yang terbuang sangat kecil. Mekanisme ini hanya aktif ketika kendaraan memerlukan daya yang rendah, agar konsumsi bahan bakarnya semakin berkurang. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa mekanisme ini dipilih daripada membiarkan mesin berputar dengan semua silindernya pada putaran rendah? Jawabannya ada pada karakteristik efisiensi mesin 4 tak itu sendiri. Mesin 4 tak bekerja paling efisien bukan di RPM rendah, tetapi di RPM menengah. Efisiensi mesin ini sudah dijelaskan di video sebelumnya yang menjelaskan perbandingan konsumsi bahan bakar dengan daya yang dihasilkan pada setiap rentang RPM. Konsumsi bahan bakar spesifik untuk mesin bensin 4 tak pada RPM menengah adalah yang paling rendah. Di RPM tersebut, mesin menghasilkan daya per kilowattnya dengan konsumsi bahan bakar yang paling minimal. Jadi, ketika mesin hanya memerlukan sedikit daya, penggunaan silinder yang lebih sedikit dengan putaran menengah dapat mengurangi konsumsi bahan bakar daripada menggunakan semua silindernya yang bergerak di RPM rendah. Jumlah silinder yang digunakan dan yang dilumpuhkan dapat diatur sesuai kebutuhan. Cylinder deactivation memberikan peningkatan efisiensi yang tinggi pada mesin-mesin dengan jumlah silinder yang banyak. Konsumsi bahan bakarnya dapat berkurang hingga 16% pada mesin V8. Kelebihan lain dari penggunaan sistem ini adalah temperatur mesin yang lebih dingin, karena menggunakan silinder yang lebih sedikit ketika membutuhkan daya yang kecil. Ecu dapat melumpuhkan silinder secara bergantian untuk menjaga distribusi suhu mesin. Kekurangan sistem ini adalah banyaknya komponen yang digunakan pada setiap katupnya. Dikalikan jumlah katup pada kendaraan, membuat sistem ini cukup mahal untuk diproduksi. Komponen-komponen yang sangat banyak juga membuat perawatan sistem ini tidak murah. Jadi, cylinder deactivation adalah metode untuk membuat kendaraan tetap berada pada rentang RPM yang efisien. Dengan cara mematikan satu atau beberapa silinder, agar mesin tidak berputar di RPM rendah yang tidak efisien. Sistem yang dikembangkan oleh hampir semua produsen otomotif ini diterapkan pada mesin 3 hingga 8 silinder yang mampu meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 16%. Sekian dulu videonya, jangan lupa komen jika ada yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.